Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nur Hamid, Magister Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang terhormat Ketua PCI PENU Rekan Agus Nafiuddin, Ketua PCI PPNU Rekanita Andriani, serta seluruh pengurus PR, PK, PAC, PKPT se-Kabupaten Tuban. COVID-19 atau yang dikenal dengan nama virus corona tengah melanda seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Penyebaran virus ini begitu masif dan relatif cepat. WHO mengatakan bahwa virus COVID-19 menular melalui droplet atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin atau berbicara. Hal serupa juga kita dengarkan dari pemaparan narasumber kita sebelumnya, yakni Bapak Matswito selaku Ketua PDNU Kabupaten Tuban. Dan kali ini PCI PENU IPPNU Kabupaten Tuban ingin mengambil perspektif yang berbeda, yakni dari ranah kesehatan, dari ranah pendidikan. Pada sektor pendidikan, Organisasi Pendidikan dan Keilmuan Kebudayaan PBB atau UNESCO mengatakan bahwa corona berdampak pada dunia pendidikan. Hampir semua negara memberlakukan kebijakan untuk meliburkan sekolah dan menggantinya dengan metode belajar dari rumah. Hal itu tentu mengubah sistem pendidikan kita yang ada. Akibatnya, sistem belajar mengajar bisa menjadi terganggu dan siswa terancam kehilangan hak belajarnya. Di samping saya telah ada Bapak Dr. Andes Nur Hamid, Magister Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Izin saya copot. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik Pak. Dalam pelaksanaannya, proses belajar mengajar melalui daring ini masih mengalami berbagai kendala dan kekacauan. Semua dibuat kaget dan terengah-engah sebab cara baru yang dinilai pola-pola baru ini sangat berbeda dengan cara-cara lama, cara-cara konvensional. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban terkait pelaksanaan sekolah daring ini. Terima kasih, Mbak. Ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini adalah sudah jadi takdir, bukan qadar lagi. Ya. Jadi kita harus terima dengan ikhlas. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan bisa menyikapi dengan baik bagaimana pandemi ini. Di dunia pendidikan tentunya ini adalah sama dengan di sektor-sektor yang lain terdampak. Namanya kalau pendidikan dasar yang hari ini saya tangani. Karena Dinas Pendidikan itu Kabupaten Tuban khususnya menangani hanya pada pendidikan dasar, yaitu mulai dari kelompok bermain, TK, kemudian SD dan SMP negeri swasta. Kalau pendidikan menengah mungkin tidak terlalu ribet menanganinya, karena anak-anak di pendidikan menengah kan sudah aware dengan yang namanya teknologi. Jadi kalau di kami, utamanya yang di kelompok bermain, di TK, SD pun sebagian masih sangat terdampak dengan ini. Karena bagaimanapun dengan belajar di rumah, anak-anak itu kita berlakukan
di dua sisi. Yang satu adalah dengan online atau daring dan offline atau luring. Kita di Kabupaten Tuban khususnya belum bisa melaksanakan full online untuk pendidikan dasar. Bagaimanapun anak-anak kita di kelompok bermain, di TK dan di SD, kalau diberlakukan online, dari sisi penguasaan teknologinya belum bisa. Sebagian oke, tapi sebagian belum. Belum lagi melihat topografi dan demografi di wilayah kita, termasuk juga internet belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Ada beberapa tempat yang belum bisa terjangkau. Itu kendala-kendala yang ada. Sehingga saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memberlakukan beberapa cara. Dalam garis besarnya memang adalah online dan offline. Jadi kalau dikatakan bahwa online semuanya belum untuk pendidikan dasar, ya. Dan di sisi yang lain, setelah kita berlakukan online juga timbul masalah baru, apa yang sebelumnya tidak pernah kita prediksi dan kita anggarkan dalam bentuk penganggaran untuk pengadaan internetnya, itu menimbulkan masalah. Meskipun alhamdulillahnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ada kebijakan baru berkenaan dengan penggunaan dana BOS yang diperkenankan untuk membeli paket internet, baik oleh teman-teman guru yang dibiayai oleh BOS maupun oleh siswanya. Tapi tentunya aja harus lebih hati-hati penggunaannya. Jadi kalau dikatakan ini sesuatu yang baru, ya. Dan ini mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, ada disrupsi, ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar, masuknya teknologi di dalam kegiatan-kegiatan kita dalam sektor apapun. Itu disrupsi, penyederhanaan dengan adanya teknologi informasi yang masuk ke kita. Saya kira se-Indonesia tidak ada yang siap dengan pandemi. Dari sektor apapun. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita dengan bijak menyikapi semuanya itu. Selama ini pembelajaran di Kabupaten Tuban di pendidikan dasar, kalau dikatakan tidak ada masalah, tidak. Ya, ada masalah. Tapi pendekatannya yang kita coba seminim mungkin sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pembelajaran dengan baik. Meskipun harus diakui tidak seperti saat sebelum ada pandemi. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun memberikan arahan melalui surat edarannya, hari ini tidak perlu melihat target kurikulum. Jadi anak-anak kita itu diberi kemudahan-kemudahan, kenaikan kelas dipermudah, kelulusan juga dipermudah, target kurikulum juga tidak apa namanya. Ya, baik, itu. Terima kasih Bapak ya. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk controlling Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban terhadap pembelajaran di rumah? Ya, begini, pembelajaran di rumah itu pada dasarnya adalah kami memanfaatkan kerjasama yang selama ini sudah kita buat. Ya, yang pertama perlu diketahui bahwa di Dinas Pendidikan selain ada komite sekolah, kami memberdayakan namanya paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu organisasi yang dimunculkan dari kelas dari unsur wali murid. Itu yang kita optimalkan. Ya, jadi wali murid yang tergabung di dalam satu kelas, katakanlah di kelas 1 SD katakanlah, itu punya paguyuban kelas. Itu pengurusnya terdiri dari wali-wali murid. Dan ini adalah saluran kami untuk memberdayakan pembelajaran di rumah. Jadi penugasan, bentuk-bentuk pembelajaran itu dibantu oleh orang tua wali murid itu. Kontrolnya pertama adalah pada mereka.
Yang berikutnya tentunya gurunya. Yang ketiga kepala sekolahnya. Yang keempat adalah para pengawas. Kami punya para pengawas yang mengawasi sekolah-sekolah itu. Yang sebenarnya pengawas ini adalah ujung tombak kami untuk memberdayakan, untuk memastikan bahwa di sekolah-sekolah kami itu pembelajaran berjalan dengan baik, termasuk pembelajaran yang dari rumah ini. Itu ya, di stepnya oleh orang tua sendiri, kemudian oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh pengawas. Ya, dan pengawas baru kepada kepala bidang yang menangani. Kalau di SD berarti kepala bidang pendidikan SD, kepala bidang pendidikan SMP, termasuk kepada saya terakhir. Ya, itu. Jadi pengawasannya seperti itu. Dan hari-hari ini ada juga controlling yang dilakukan oleh kementerian. Di kementerian pun mengawasi melalui saya, ya, melalui kepala dinas pendidikan. Itu. Jadi tetap jalan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seperti itu ya Bapak. Ya. Namun kenyataan yang dihadapi di lapangan itu tidak semulus itu, Bapak. Ya. Kita mengakui bahwa kenyataannya memang tidak semulus itu. Dengan adanya sistem daring ini, tidak semua wali murid paham dan mendukung siswanya untuk mendukung murid anaknya untuk melakukan hal tersebut. Bisa jadi mungkin di rumah anaknya ini disibukkan dengan pekerjaan rumah, disuruh melakukan ini itu, dan kemudian tidak didukung, tidak ditemani ketika melakukan pembelajaran online tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Tuban, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tidak memberlakukan online penuh. Ada yang luring, ada yang daring, ya. Nah, itu karena penyikapan itu, karena saya tahu dari sisi teknologi belum semuanya bisa menguasai, dari sisi sarana belum semuanya punya. Dari sisi sarana yang lain, internetnya pun belum tentu bisa menjangkau di wilayah-wilayah kita yang topografinya memang tidak memenuhi untuk bisa masuk internet di sana. Nah, dari itu saya menyadari tidak mungkin bisa semulus kalau pembelajaran ada di sekolah. Dan itu kementerian juga paham, maka kementerian tidak memberikan target kurikulum untuk tercapai. Sekarang tidak usah mikir target kurikulum, yang penting selamat dulu, yang penting urip. Mau dipaksa ning sekolah tapi do kena pandemi, akhirnya do mati piye? Kan susah, ya kan gitu loh maksudnya ya. Jadi sekarang itu targetnya itu adalah kita selesaikan pandemi ini dengan selamat dulu semuanya. Dan alhamdulillah, perlu saya sampaikan, alhamdulillah sampai dengan sekarang, semoga ya ini berlanjut sampai pandemi lewat. Dari sisi guru, kepala sekolah, pengawas kami yang jumlahnya puluhan ribu itu, tidak satu pun ada yang kena. Itu kami sangat syukuri, bukan kami sombong ya, tapi kami syukuri. Anak-anak kami pun tidak ada yang kena. Itu kami syukuri. Dan itu adalah target pertama. Pembelajaran kan masih ada waktu untuk nanti dikejar. Ya. Jadi itu. Jadi enggak, yang penting hari ini itu adalah sehat dulu, semua selamat dulu, sekolah nanti. Bahkan saya kan sudah membuat surat juga, masuk lagi itu targetnya besok tanggal 2 Juni. Ini kalau ini pandemi ini masih berjalan, ada kemungkinan nanti diperpanjang lagi. Gitu loh. Karena apa? Yaitu targetnya selamat di sini. Ya, gitu. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan lebih lanjut tentang pernyataan dari Bapak Nadiem Makarim, namun sebelumnya saya tertarik dengan pernyataan Bapak mengenai sistem pendidikan di Kabupaten Tuban. Bapak tadi menyatakan bahwa Kabupaten Tuban tidak sepenuhnya online, namun selain online juga offline. Itu seperti apa, Pak? Ya itu tadi, ya kalau tidak online otomatis ya apa gampangannya komunikasinya tidak menggunakan IT, kan gitu. Online itu kan bukan IT. Ya ada guru-guru yang mendatangi, ada yang wali murid yang datang berkomunikasi dengan gurunya di sekolah, atau gurunya berkomunikasi dengan yang saya sebutkan tadi. Apa, ya gini,
yang teman-teman yang tidak ada IT itu kan menggunakan tadi paguyuban kelas tadi. Jadi ini saluran. Jadi karena paguyuban kelas ini berjalan dengan baik, guru berkomunikasi dengan paguyuban kelas. Yang paguyuban kelas ini akan menyebar kepada seluruh wali murid yang ada. Sekarang kan hampir tidak ada orang tua yang tidak punya HP, toh, Mbak? Meskipun bukan Android, ya. Kalau yang HP-nya biasa-biasa saja kan masih bisa dipakai komunikasi, ya itu. Jadi kalau dikatakan online penuh, tidak, karena memang situasi tidak memungkinkan untuk itu. Jadi kita cari cara-cara yang mungkin yang bisa mengoptimalkan pembelajaran tetap jalan, meskipun tidak dibuatkan target khusus harus target kurikulumnya terselesaikan. Enggak. Bahkan perlu saya sampaikan, ya, untuk tahun ini kenaikan kelas dan kelulusan itu tidak mengandalkan ujian akhir. Katakanlah UN kan dihapus, ya, UN dihapus. Sebenarnya UN dihapus dengan tidak dihapus itu sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Karena apa? Sudah sejak tahun-tahun sebelumnya UN itu tidak menjadi penentu kelulusan. Iya toh? UN menentukan kelulusan keikutsertaannya saat UN dilaksanakan. Kalau tidak ikut UN berarti tidak pantas diluluskan. Tapi ini UN sekarang bahkan tidak ada. Tapi lulusnya bagaimana? Lulusnya adalah dengan sesuai surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020. Lulusnya cukup dengan portofolio nilai semester 1, 2, 3, 4, 5 kalau di SMP. Kalau di SD dengan nilai semester 7, 8, 9, 10, 11. Nilai kelas 4, 5, dan 6 tapi semester gasal. Itu yang dipakai dasar untuk kelulusan. Ya. Jadi tidak ribet sekarang. Karena itu tadi saya sampaikan, semua dipermudah. Karena targetnya selamat. Targetnya semua sehat. Itu aja. Ya. Semoga target pemerintah ya, juga tercapai. Iya. Nanti pendidikannya dikejar, gitu aja. Setelah pandeminya selesai. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan tentang UN tadi, Bapak. Bagaimana regulasi kelulusan siswa setelah UN dihapus ini? Tadi Bapak menyatakan bahwa memang kita menggunakan nilai per semester tadi. Ya. Nah, kemudian apa kebijakan baru tersebut cukup efektif? Efektif, ya. Efektif, jadi tidak ada masalah. Perlu saya sampaikan ya, nah, ya. Yang saya kawal hari ini adalah memastikan satu item yang untuk kenaikan kelas dan kelulusan yang tidak saya perkenankan ini dilewati. Apa itu? Siswa mempunyai nilai budi pekerti baik. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua pendidik, orang tua, dan masyarakat. Nilai budi pekerti baik itu ada pada posisi karakter. Hari ini orang yang paling hebat adalah orang yang punya karakter baik, jujur, baik hati, suka menolong, dan macam-macam itu. Jadi anak-anak, non sewu bahasanya, yang tidak punya nilai budi pekerti baik, saya larang untuk dinaikkan, saya larang untuk diluluskan. Termasuk menjauh yang asusila, ya, yang kriminal. Kalau ada kepala sekolah yang menaikkan, meluluskan anak-anak seperti ini, saya beri tindakan, pasti. Bagaimana kita akan mengawal pendidikan kalau kita tidak mengawal akhlaknya? Ini juga sesuai dengan visi misi Pak Bupati, menjadikan Tuban lebih religius, maju, bersih, dan sejahtera. Nah, kemudian bagaimana nasib anak-anak yang, mohon maaf, melakukan tindakan asusila? Dia tidak naik, dia tidak lulus, dia mengulang lagi. Mengulang tahun berikutnya. Iya, sebenarnya harus saya pahamkan, ya, yang namanya tidak naik, tidak lulus itu tidak akhir dari segalanya. Itu proses dari pematangan berpendidikan.
Coba seandainya tidak ada itu, apa yang terjadi? Akhlak tidak jadi panduan. Itu penting. Itu yang saya minta di seluruh Kabupaten Tuban, saya selaku kepala dinas. Jadi ini memang kebijakan yang khusus dibuat untuk Kabupaten Tuban? Sebenarnya tidak. Itu ada di kebijakan nasional. Tapi kadang ada yang menganggap remeh. Kalau saya tidak saya anggap remeh. Karena garda terakhir kita mendidik anak-anak kita adalah ada di mempunyai nilai budi pekerti baik itu. Coba dengan bayangkan seandainya di satu sekolah ada yang kriminal membunuh orang, menghamili temannya dan diluluskan. Berarti sudah tidak ada pagar lagi untuk memastikan akhlak di Kabupaten Tuban, ya toh? Itu penting sekali itu. Dan itu jangan menganggap naik, tidak naik, ulangi ya, tidak naik dan tidak lulus itu adalah akhir segalanya. Kalau kita punya pemikiran positif, itu bisa awal dari segalanya. Karena itu adalah cambuk untuk kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Selama ini kan orang menganggap bahwa tidak naik itu adalah sudah akhir segalanya, tidak lulus adalah akhir segalanya. Kalau saya, ini proses pendidikan. Ya. Seperti itu. Ya. Baik. Luar biasa sekali. Memang kita harus mengedepankan yang pertama adalah budi pekerti, atau biasa disebut akhlak yang baik seperti itu ya Bapak ya. Kemudian Pak, kembali lagi ke masalah COVID-19. COVID-19 ini tentu saja berdampak pada sektor ekonomi dan kemudian sektor ekonomi tersebut juga nantinya berdampak kepada sektor pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwa di luaran sana banyak orang tua murid yang di PHK, kemudian bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk makan dan sebagainya. Nah, kemudian kesulitan ekonomi tersebut pada akhirnya akan membuat mereka kesulitan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya menuju jenjang yang lebih tinggi. Nah, terkait masalah tersebut, apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait hal tersebut? Sebenarnya yang perlu saya sampaikan yang pertama berkenaan dengan dampak ekonomi ya. Saya bersimpati kepada teman-teman semuanya masyarakat Kabupaten Tuban yang hari ini terkena dampak dan akhirnya kesulitan. Sampai dengan untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi mikirkan pendidikan anak-anaknya. Untuk pendidikan yang di pendidikan dasar, insya Allah pendidikan dasar tidak terlalu terdampak kalau menurut saya, ya. Asalkan kita bisa menyikapi dengan baik. Karena apa? Pada dasarnya pendidikan dasar itu kan sudah tidak ada biaya tambahan. SPP kan sudah tidak ada. Yang ada adalah sumbangan komite sekolah. Jadi kalau hanya untuk berangkat ke sekolah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, memang saya pahami bahwa yang namanya pendidikan itu hari ini berat di ongkos kalau naik kendaraan. Ya, tapi kalau berpendidikan sendiri di sekolah itu nggak ada masalah. Karena anak sekolah sekarang di SD, di SMP kan sudah tidak ada SPP. Ya, tidak ada. Kalau di swasta itu insya Allah masih ada. Kalau di negeri tidak ada. Tapi yang ada di negeri adalah sumbangan komite sekolah. Nah, saya berharap dalam kondisi seperti ini, teman-teman saya semuanya yang di sekolah negeri, tolong disikapi dengan kita tidak perlu memikirkan untuk buanter memajukan sekolah kita dengan meminta sumbangan atau memotivasi sumbangan untuk pembelajaran
tambahan-tambahan di sekolah-sekolah. Kalau memungkinkan saja monggo, karena sumbangan itu memang diperkenankan sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Tapi COVID-19 seperti ini tentu yang terdampak sampai dengan kesulitan lebih banyak daripada yang mampu. Kalau di Tuban yang mampu terus terang banyak, ya, terus terang banyak. Karena di Tuban itu orang yang mempunyai penghasilan 20-30 juta itu banyak. Ya. Kalau yang seperti itu jumlahnya kecil. Maka dari itu saya berharap teman-teman kepala sekolah bisa merencanakan untuk di sekolahnya masing-masing hari ini tidak terlalu dipikirkan untuk pengembangan-pengembangan yang saya berharap nanti kalau krisis pandemi ini sudah selesai monggo dilanjutkan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah adalah untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Dan saya juga berharap untuk anak-anak jangan terlalu banyak dibebani untuk online. Ya, penugasan cukup, katakanlah seperti ini. Diberi tugas, tidak usah dilaporkan hari ini juga. Laporannya besok kalau sudah masuk saja, nggak apa-apa. Ya, evaluasinya, penilaiannya setelah masuk. Jangan hari ini diberi tugas langsung menjawabnya seharian. Ini juga yang saya kadang juga diberi masukan sama teman-teman. Anak-anak banyak ada di kafe karena di kafe ada wifi, free wifi. Nah ini kan dampak dari penggunaan internet yang ya katakanlah yang berlebihan dari budget yang dipunyai. Akhirnya anak-anak malah ngumpul di kafe-kafe. Nah ini kan juga nanti nggak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk jangan banyak-banyak berkumpul kan itu. Ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan pada teman-teman cukup saja penugasan, kemudian penugasannya ini nanti dikumpulkan saat sudah masuk saja, nanti dievaluasi, dinilai setelah masuk, sehingga tidak banyak menggunakan kuota internetnya. Kalau sudah habis nanti di kafe-kafe malah kan susah kita. Ya toh, malah pandeminya nggak selesai-selesai kan gitu. Itu tadi tidak ada target kurikulum, itu yang jadi penting. Ya, hari ini yang penting selamat dulu. Ya, gitu. Oke. Kalau kita membicarakan tidak adanya target kurikulum, sebenarnya saya telah membaca data, mengutip perkataan dari Bapak Nadiem Makarim, mungkin saya bacakan saja ya Pak, biar tidak salah. Bapak Nadiem Makarim pernah berkata seperti ini, kami mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Nah, yang itu paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Memang itu yang sedang ditekankan oleh Bapak Menteri kita. Itu namanya pembelajaran bermakna. Oke. Namun kemudian pertanyaan saya Bapak, apakah orang tua tidak merasa rugi ketika anaknya tidak menyelesaikan kurikulum atau pendidikan yang seharusnya diselesaikan? Hari ini jangan ngomong rugi, tidak rugi ya. Rugi mana kalau dia berusaha menyelesaikan dan meninggal? Aduh. Kan itu. Jadi kita mikirnya yang terburuk. Kita sekarang mengejar untuk bisa menyelesaikan, ternyata putranya terkena pandemi, akhirnya meninggal, siapa yang rugi? Kan gitu loh. Orang tuanya. Ya iya, jadi kuncinya sekarang semuanya selamat dulu. Nanti pembelajaran bisa diselesaikan. Kita juga pernah punya sejarah pendidikan kita itu tidak satu periode tahun ajaran itu 1 tahun pernah. Kenapa sekarang pendidikan itu dimulai di bulan Juli? Itu karena tahun 80 saat saya masih SMP ditambah 1 semester pembelajaran. Jadi tidak 1 tahun, jadi 1,5 tahun. Saat saya masih guru murid di SMP Mu'alimin Tuban. Jadi saya ditambah. Itu karena menterinya waktu itu Pak Daud Yusuf menganggap bukan ada pandemi, menganggap bahwa anak-anak Indonesia
belum siap untuk diluluskan, dibutuhkan tambahan 1 semester lagi. Sehingga akhirnya sekarang sekolah kita kan dimulainya di bulan Juli, bukan di bulan Januari. Di luar negeri semuanya dimulainya di bulan Januari. Ya, ini sekarang sudah mulai ada pemikiran untuk nanti tahun ajaran ini dimulainya di bulan Januari. Sampai gitu, karena melihat pandemi COVID-19 yang demikian. Jadi makanya dari hari ini yang terpenting itu semuanya selamat dulu. Pembelajaran ya dilibatkan, tapi sebatas mendukung terselesaikannya COVID-19 ini dengan baik. Apa? Meminta anak-anak tidak berkumpul, tidak bermain, tidak dolanan kemana-mana, tapi di rumah dan merasa nyaman di rumah ditemani orang tua dengan pembelajaran di rumah yang tidak membebani dari sisi materi maupun psikologis, anggaran juga gitu lah ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang tua yang merasa rugi karena merasa anaknya tidak menyelesaikan target kurikulumnya, nah ini berarti tugas saya untuk memahamkan pada orang tua. Nggak usah berpikir seperti itu. Wong kepala dinasnya saja mendapat arahan dari kementerian untuk tidak memikirkan target kurikulumnya. Diarahkan untuk pembelajaran bermakna. Bermakna itu yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu namanya bermakna. Jadi apa? Ya kalau sekarang pandemi berarti tentang pandemi itu. Sehingga dia pandai menyikapi pandemi. Tidak malah keluyuran, dolanan, tidak pakai masker, terus di kafe-kafe seperti itu berarti pelajaran bermaknanya, pendidikan bermaknanya tidak berjalan gitu ya. Tapi Bapak, meskipun sudah ada surat edaran seperti itu dari Bapak Menteri kita Bapak Nadiem Makarim, namun kenyataannya tidak semua sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan hal tersebut. Banyak di antara mereka yang justru masih membebani siswa dengan tugas-tugas yang begitu banyak dan kemudian dengan waktu mengumpulkan tugas yang sangat terbatas seperti itu, sehingga membuat para siswa mengalami tekanan mental dan itu bisa saja menurunkan daya tahan tubuh mereka. Kalau memang ada yang seperti itu berarti saya harus diberitahu itu. Saya akan beritahu nanti gurunya, kepala sekolahnya untuk menurunkan tensinya lah ya. Kalau ada seperti itu, mungkin di antara bapak ibu guru atau kepala sekolah yang mungkin melakukan seperti itu adalah masih berpikiran bahwa dia harus menyelesaikan target kurikulumnya, atau mungkin berpikiran bahwa dengan cara ini anak tidak akan bermain, anak akan stay di rumah. Nah, mungkin ini pemikirannya. Tapi pada titik tertentu mestinya tidak dibutuhkan. Kalau anak terlalu jenuh nanti jadi stres juga. Kalau lalu banyak tugas, dituntut oleh tugas-tugas yang berat-berat, akan stres juga. Dan itu menurunkan daya tahannya. Jadi kita harus ukur itu. Jadi tugasnya tidak gampangane sama sekali tidak dikerjakan, tapi tugasnya tidak juga memberatkan. Itu yang perlu harus ditata. Ya. Okay. Dan kemudian jika masih ada yang menggunakan, yang terpaksa menggunakan sistem online, karena memang mengikuti zaman yang berubah, kita harus menyesuaikan dengan sistem online. Apa ada bantuan khusus dari pemerintah untuk mereka, Bapak? Jadi begini, online itu jangan dianggap terpaksa ya. Meskipun kelihatannya seandainya tidak ada pandemi, tidak akan online. Iya. Ya, tapi jangan dianggap terpaksa. Sebenarnya ini kan percepatan ya dalam rangka berpendidikan. Begitu Mas Nadiem Makarim masuk dijadikan menteri, saya punya prediksi nanti akan ada disrupsi di dalam berpendidikan. Maka waktu pas Mas Nadiem pertama kali jadi menteri, banyak beredar pemikiran nanti akan disederhanakan yang namanya mapel. Mata pelajaran tidak 12 lagi tapi hanya tinggal 5. Nanti yang lebih banyak adalah menggunakan pembelajaran dengan daring dan macam-macam. Sebenarnya kalau pandemi ini dianggap juga sebagai suatu masalah, ya, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Memang kita sedikit agak
dipaksa ya oleh situasi pandemi ini sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan online. Kalau ngomong tentang apa upaya untuk membantu, yaitu tadi loh, saya sampaikan sekarang ini Permendikbud yang mengatur tentang BOS itu sekarang sudah diarahkan bisa digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan pandemi COVID-19, baik dalam rangka menyehatkan lingkungan sekolahnya, contohnya membangun tempat-tempat untuk cuci tangan, pembelian hand sanitizer, ya, terus kemudian disinfektan, bahkan sampai dengan penggunaan anggaran untuk pembelian paket internet itu diperkenankan sekarang. Memang apakah anggaran tersebut akan mencukupi semua siswa Kabupaten Tuban? Jadi gini, perlu jenengan ketahui Mbak ya, bahwa di setiap sekolah itu punya anggaran BOS sendiri-sendiri. Jadi anggarannya tidak ada di Dinas Pendidikan. Jadi setiap sekolah itu punya anggaran. Jadi anggaran BOS itu ditransfer ke sekolah masing-masing, jumlahnya adalah perkalian dari jumlah murid. Jadi namanya biaya bantuan operasional sekolah itu, jumlah yang diturunkan itu adalah sesuai dengan jumlah banyaknya murid. Jadi banyak murid, sedikit murid itu anggarannya prosentasenya hampir bisa dikatakan sama. Murid 200 dengan murid 100 itu perkaliannya ya murid itu dana BOS kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi memang sudah ada dananya, tinggal regulasinya saja yang disesuaikan. Jadi dana itu sudah ada di sekolah. Begitu ada Permendikbud yang baru tentang BOS ini yang memperkenankan, itu langsung bisa digunakan. Kalau dulu sebelum pandemi, internet itu lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah, untuk pelaksanaan kegiatan sekolah yang di dalam, untuk manajemen. Tapi begitu ada pandemi, sekarang bisa digunakan untuk pembelajaran. Itu bedanya. Ya, bisa digunakan untuk beli internet untuk Bapak Ibu guru. Bahkan kalau memungkinkan siswa. Tapi tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang limit gitu ya. Ya, jadi anggaran ada. Makanya saya tidak ada masalah sebenarnya, ya. Oke, Bapak. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan tentang pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. PPDB ini sekarang dilaksanakan secara online karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung, mendaftar langsung di sekolah masing-masing seperti itu. Namun selanjutnya bagaimana Bapak? Apakah pembelajaran akan tetap berlangsung secara online? Karena dari informasi dari berita yang saya dengar juga memang pemerintah mengatakan bahwa pandemi ini dikabarkan akan berlangsung cukup lama dan kita harus mulai beradaptasi dan hidup berdampingan dengan pandemi ini. Nah, apakah pendidikan juga harus berdampingan dengan pandemi ini? Dan kalau boleh berimajinasi nih Pak, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban, jika pandemi ini terus saja berlangsung? Ini gini, masalah PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, saya luruskan. Di Tuban, di pendidikan dasar tidak semuanya online. Jadi pendaftaran untuk anak di TK dan SD tidak online. Yang online hanya yang SMP saja. Tapi kalau protokol kesehatan berkenaan dengan pandemi kami berlakukan. Apa? Kami tidak memperkenankan pendaftaran dilaksanakan berduyun-duyun, berkelompok, orang banyak datang di sekolah. Caranya bagaimana? Mendaftar di TK yang mendaftarkan guru kelompok bermainnya. Tidak perlu orang tuanya datang, tidak perlu siswanya datang. Demikian pendaftaran di SD, tidak perlu anak-anak dari TK dan orang tuanya datang mendaftar di SD semuanya. Tapi yang mendaftar adalah guru TK-nya, guru RA-nya. Jadi agar memang jumlahnya iya. Demikian juga
yang mendaftarkan di SMP, tidak boleh anak datang di sekolah daftar itu. Tidak boleh orang tua datang mendaftar itu, nggak boleh. Yang mendaftarkan adalah nanti guru, petugas, operator dari SD-nya yang kami latih semua. Jadi nanti dia yang mengupload data semuanya, mengupload tentang kakaknya, mengupload tentang syahadah munakosah TPQ-nya, mengupload tentang titik koordinatnya dari anak, karena nanti kita akan gunakan GPS itu. Jadi dengan sistem open kamera, nanti guru atau petugas dari SD-nya akan datang ke rumah anaknya dan anak diminta foto di depan rumahnya sebagai data titik koordinat dari rumahnya. Nanti yang mengupload semuanya adalah petugas SD-nya. Sehingga nggak ada yang nanti yang datang di sekolah. Sudah saya buat seperti itu, ya. Kita tetap memakai sistem zonasi tersebut ya Pak ya? Kalau masalah zonasi, jadi gini, ini kalau bicara tentang PPDB di SMP ya. PPDB di SMP itu sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tetap menggunakan 4 jalur. Ya, 1 jalur zonasi, 2 jalur prestasi, 3 jalur afirmasi, 4 jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, menggunakan 4 jalur itu. Nah, jalur-jalur ini semuanya memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Apa itu? Tidak mendaftar datang langsung di sekolah, tapi mengupload data dari sekolah yang dilaksanakan oleh SD maupun MI-nya masing-masing. Ya, gitu. Kemudian bagaimana dengan tes masuknya Bapak? Tidak ada tes. Tidak ada. Tidak ada. Jadi menggunakan nilai rapot, ya. Menggunakan nilai keagamaan. Jadi gini, pertama harus saya sampaikan bahwa kalau di Tuban, khusus Tuban saja ini ya, memperhatikan nilai skor keagamaan. Ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati, sesuai dengan Perda Akhlak Mulia, sesuai dengan Perbub Gerakan Mengaji. Jadi ini hanya ada di Tuban, di seluruh Indonesia. Karena Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Tuban ingin mengajak semua warga Tuban taat beribadah, membekali semua warga Tuban bisa beribadah dengan baik, sehingga bekal untuk lulus TPQ, lulus MI atau lulus Madin itu sekarang jadi sesuatu di Tuban. Kalau yang beragama lain berarti dengan sertifikat keagamaannya itu. Jadi saya ulangi ya, TPQ, Madin, MI, dan sertifikat keagamaan agama lain. Jadi itu jadi sesuatu yang dinilai di Tuban. Ya. Kabupaten lain nggak ada. Ini adalah hal yang nilai lebih dari Kabupaten Tuban, memastikan orang Tuban bisa berkeagamaan dengan lebih baik. Nah, kemudian zonasi itu yang diukur adalah hanya jarak rumah dan sekolah yang dituju dan ditambahi dengan nilai skor keagamaan itu tadi. Tidak ada tes, nggak ada tes masuk di SMP ya. Demikian juga afirmasi. Afirmasi itu adalah jalur masuk untuk orang yang kurang beruntung. Bahasa lainnya adalah orang miskin. Itu ada jalurnya sendiri 15% ya. Itu dengan menunjukkan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu Bansos dan macam-macam sebagai syarat kalau itu. Kalau punya itu boleh masuk di jalur afirmasi. Tapi afirmasi penilaiannya skornya tetap seperti skor zonasi tadi. Gitu loh cara-caranya ya. Ada itu banyak, oke? Okay? Jadi meskipun bukan MTS atau sekolah-sekolah keagamaan berbasis agama tetap menggunakan nilai keagamaan sebagai tolak ukurnya. Saya hanya menangani di SMP ya. MTS itu posnya teman-teman kami yang ada di Kemenang. Ya.
Kalau SMP menggunakan aturan itu, ya. Berarti memang sekolah Insya Allah juga. seperti pernyataan Pak Kemenak tahun yang lalu, MTS pun masuk di MTS sekarang juga dipersyaratkan untuk ada seperti itu, dipakai ya, untuk ada sertifikat keagamaan atau syahadah munaqashah itu. Ya, ya. Bagus sekali Bapak, luar biasa. Ini mungkin yang terakhir Bapak. Ketika kita membandingkan kualitas pendidikan, dapat kita pahami bahwa memang kualitas pendidikan yang terbaik di dunia saat ini adalah negara Finlandia. Finlandia. Ya, betul kan Bapak? Betul. Nah, kemudian dari sisi pendidikan dan tingkat kepercayaan siswa terhadap masyarakat, pemerintah Finlandia ini warganya juga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Kita ambil contoh ketika memang pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk diam di rumah, kemudian tidak bergerombol, menaati PSBB dan memakai masker, itu cenderung lebih mematuhi. Dan itu juga berpengaruh dari didikannya sejak sekolah dasar, karena memang sudah diajarkan untuk muncul jiwa demokrasinya, kemudian ambisi bersaing ditekan dengan tidak menggunakan peringkat ranking seperti itu. Dan itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Apakah bentuk pelanggaran PSBB, pelanggaran aturan dari pemerintah itu juga termasuk bisa dikatakan kegagalan dalam sistem pendidikan di Indonesia, Bapak? Saya tidak mau menilai gagal tidak gagal ya. Tapi yang jelas kita harus fair, ya. Jangan hanya ngomong itu adalah karya saya kalau baik, tapi kalau tidak baik tidak ngomong bahwa itu karya saya, ya. Harus disadari bahwa semua yang sekarang kita nikmati, baik yang baik maupun yang tidak baik, baik yang enak maupun tidak enak, itu adalah produk dari pendidikan. Betul. Tolong disadari, ya. Semua bermula dari pendidikan. Kalau saya boleh agak sedikit ngomong, semua dimulai dari rahasia Allah menurunkan ayat pertama itu adalah Iqra. Sebenarnya semua itu sudah ditunjukkan Allah, diberikan clue ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau sukses semuanya itu dimulai dari Iqra. Mau tidak sukses ya dimulai dari tidak melaksanakan Iqra. Iqra itu literasi itu berpendidikan. Jadi semua baik atau buruk itu dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi keberhasilan kita mendidik suatu bangsa itu akan kita nikmati saat nanti saatnya kita di masa depan. Nah, ini masa depan ini sudah jadi hari ini. Ini adalah masa depan saat mungkin tahun 70, tahun 80 yang lalu. Dan ini kita nikmati sekarang. Jadi terus terang saya tidak mau menilai berhasil atau tidak berhasil, tapi yang jelas semua itu bermula dari pendidikan. Makanya kalau mau kita bermasa depan bagus, mulailah semuanya dari pendidikan. Pendidikan bagus, insya Allah semuanya bagus. Ya. Jadi memang rekan dan rekan kita harus memulai segalanya dari Iqra, seperti kata Bapak Nur Hamid tadi, itu adalah literasi. Jadi Indonesia harus meningkatkan literasinya agar semua sektor dapat berjalan dengan lebih baik. Seperti itu, Bapak. Ya. Dan literasi yang diformalkan itu adalah sekolah itu. Iya. Kuliah itu. Saya rasa cukup perbincangan kita. Saya perkenankan untuk Bapak Nur Hamid menyampaikan closing statement-nya untuk menutup diskusi kita. Ya, terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan video ini. Saya sampaikan yang pertama, mari kita terima kondisi pandemi COVID-19 ini dengan ikhlas, bagian dari sunatullah yang insya Allah kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan bisa menyikapinya dengan lebih baik. Yang berikutnya, mari kita bersama bergandeng tangan menyelesaikan COVID-19 ini dengan kesadaran kita yang kuat. Karena bagaimanapun sebenarnya COVID-19 ini adalah permasalahan kita bersama.
Dan yang paling berperan untuk bisa menyelesaikan COVID-19 ini adalah diri kita masing-masing. Kalau kita sampai tidak manut dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah, yang tentunya itu bagus, karena pemerintah juga tidak berjalan sendiri, pemerintah juga menganut dari arahan WHO, maka kalau kita tidak manut dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, itu berarti kita tidak ingin COVID-19, pandemi COVID-19 di Indonesia ini selesai dengan cepat. Maka marilah kita bergandeng tangan, laksanakan apa yang disarankan oleh pemerintah, selesaikan pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan kesadaran kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Hamid atas closing statement yang telah disampaikan. Jadi rekan dan rekanita PC IPENU IPPNU Kabupaten Tuban serta seluruh rekan dan rekanita serta audien yang telah menonton diskusi kita kali ini, kita harus bergandengan tangan, betul seperti apa yang dikatakan Pak Nur Hamid, kita harus bergandengan tangan sama-sama menuntaskan pandemi COVID-19 ini dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, seperti itu ya Bapak. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan saya, baik itu kesalahan dalam pengucapan maupun dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak. Saya Putri Ayu Salsabila, mewakili segenap panitia PC IPENU IPPNU Kabupaten Tuban, mengucapkan terima kasih atas keantusiasan audien yang menonton diskusi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.